kalian berada. Hari ini kita mau percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang gak pernah tinggalin kita, dan kita sama-sama mau meninggikan namanya. Amin. Let's sing.
greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is greater than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus,
Sungguh Kau Allah kami Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Segala beban hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, semuanya miliknya Engkau. Dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, kami mau percaya dan kami mau yakin kalau Engkau, Tuhan Yesus yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan sampai hari ini, kami masih bisa Tuhan untuk bernafas, kami bisa untuk bersyukur, kami bisa untuk beribadah Tuhan walaupun secara online. Tapi kami sangat bersyukur Kau masih kasih kami kesempatan untuk menjadi anak-anaknya Engkau Tuhan, untuk menjadi saksinya Engkau. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, siang, sore, sore kayaknya ya. Nah, saudara-saudara Flame dan T4C di rumah, kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan sore hari ini di mana kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami belajar untuk mengerti firman Tuhan, menanam firman Tuhan dalam hati kami, dan kami sangat berharap kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam firman-Mu. Sehingga firman yang ditabur menjadi firman yang berbuah dalam kehidupan kami, dan orang-orang di sekitar kami bisa merasakan hal tersebut. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan juga hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang berasal dari firman Tuhan, yang membangun dan menumbuhkan kerohanian kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat sore saudara sekalian. Nah, saudara, sebelum saya masuk pada firman Tuhan, saya akan masuk dalam sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Satu ketika di satu sore, ada dua anak lelaki yang mereka sedang berjalan bersama-sama, lalu mereka mampir untuk menikmati buah anggur. Waktu mereka makan buah anggur, yang satu itu bilang, ih, buah ini manis banget ya,
katanya. Tetapi yang satu bilang, ini mah banyak bijinya, tadi ya. Tapi agak sedikit berbeda dengan yang satunya tadi. Yang satunya bilang manis, yang satunya mengeluh karena banyak bijinya. Lalu setelah itu mereka mulai jalan lagi. Waktu mereka jalan, mereka melewati satu taman. Di taman itu mereka melihat bunga mawar merah yang sedang mekar-mekarnya. Lalu lelaki yang tadi bilang buah anggur manis, dia bilang begini, lihat tuh mawarnya bagus banget, warnanya wah merah, mekarnya bagus. Kalau aku potong kasih ke mama, mama pasti suka. Lalu laki yang satu bilang, ya sih bagus, tapi durinya banyak, kata dia. Masa kamu mau kasih ke mama yang durinya banyak begitu? Lalu mereka jalan lagi. Waktu mereka jalan, mereka mulai merasa haus, mereka mampir di satu kios, lalu mereka beli minuman. Mereka sama-sama beli botol soda, lalu mereka minum. Yang satu bilang, aduh baru juga diminum, botolku tinggal setengah lagi sih. Tapi yang satu yang tadi memuji mawar dan bilang bahwa buah anggurnya manis, yang satu bilang, ih nih minumanku masih setengah kok, kamu mau? Kata dia. Saudara melihat perbedaan pendapat dari dua laki ini enggak? Yang satu mencoba melihat sisi positifnya, dan yang satu ternyata lebih tertarik untuk melihat sisi negatifnya. Benar, saat sore hari ini kita akan membahas tentang bersyukur. Kenapa begitu? Karena ternyata ketika bicara tentang bersyukur, saya percaya waktu saudara lahir, ngoer, bertumbuh dari balita, lalu sekolah SD, SMP, sekarang SMA, mungkin ada juga yang kuliah. Orang tua saudara, ketika saudara melalui tahapan itu, seorang tua saudara mengajarkan saudara untuk belajar bersyukur. Bilang terima kasih, bilang untuk mengatakan hal yang positif yang saudara temukan dalam hidup saudara. Tetapi anehnya, kalau saudara perhatikan, walaupun itu adalah hal-hal yang memang sudah sering diajarkan, orang tetap sulit untuk bersyukur. Bahkan ketika orang bersyukur, itu menjadi satu ucapan klise yang cuma di mulut aja. Iya sih, saya bersyukur. Tapi ketika melewati, jangankan mungkin hitungan menit, belum hitungan jam, dia mengalami satu hal, dia kembali mengeluh. Jadi kelihatan sekali sebetulnya sulit untuk orang tersebut bersyukur. Nah, saya mau mengajak saudara semua untuk kita belajar dari Lukas 17, ayat yang ke-11 sampai 19. Kita mungkin gak akan baca satu persatu ayatnya, tetapi kalau saudara melihat bersama-sama dalam Alkitab yang ada di tangan saudara, saudara mengerti bahwa Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini adalah tentang ke-10 orang kusta. Kisah ini mungkin saudara sudah sering dengarkan di sekolah minggu, di khotbah-khotbah di Flame juga, atau ketika saudara mengikuti ibadah umum. Jadi ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanannya, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, tiba-tiba datang 10 orang kusta. Memang mereka enggak berani datang dekat-dekat. Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bermaksud menghampiri, walaupun mereka tidak dekat, mereka berdiri agak jauh. Lalu mereka minta tolong Tuhan Yesus untuk sembuhkan. Intinya seperti itu. Nah, Tuhan Yesus sudah bilang, coba pergi ke imam, minta persetujuan dari imam, kata Tuhan Yesus begitu. Waktu mereka pergi ke imam, di tengah perjalanan mereka sembuh. Semuanya sembuh, 10 orang kusta itu sembuh. Tetapi yang ingat untuk kembali ke Tuhan Yesus hanya 1 orang. Nah, saudara, kemana yang 9 orang ya? Makanya di ayat yang di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
kata Tuhan Yesus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi yang 9 sudah sembuh, tapi mereka tidak ingat untuk kembali mengucap syukur. Hanya 1 orang yang kembali. Nah saudara, hari ini menyiratkan bahwa sikap tidak tahu berterima kasih, sikap tidak tahu bagaimana rasanya mengekspresikan satu rasa bersyukur, itu menjadi sikap yang begitu umum, bahkan bukan cuma di zaman ketika Alkitab, bahkan sampai zaman sekarang, mungkin jumlah orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur itu lebih sedikit daripada jumlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah pada saat sore hari ini kita akan belajar 3 cara agar kita ingat untuk mengekspresikan rasa syukur. Nah cara yang pertama adalah menyadari bahwa segala yang kita miliki itu adalah anugerah. Saudara bayangkan orang kusta itu ketika mereka tahu Tuhan Yesus akan melalui tempat di mana mereka berada. Persepsi orang pada zaman itu ketika dengar tentang orang kusta, orang ini sedang dikutuk. Karena waktu itu kusta belum ada obatnya. Dan karena tidak ada obatnya, maka orang pikir wah dia kena penyakit kutuk nih, gak akan sembuh. Lalu karena kusta itu menular, maka biasanya orang yang sakit kusta, dia akan disendirikan dari masyarakat. Orang gak akan berani-berani dekat dengan mereka. Mereka biasanya tinggal di pinggiran kota, mereka tidak akan tinggal di tengah-tengah masyarakat, mereka disendirikan, bahkan tinggal di luar benteng, jika kota itu memiliki benteng. Jadi kebayang ya, jadi orang yang kusta tuh, dia akan merasa dikucilkan, dia akan merasa ditolak, dia akan merasa dibatasi karena dia tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Begitu. Mereka nggak akan bisa jalan-jalan seenaknya untuk saya mau ke pasar, saya mau ke bait Allah, saya mau ketemu dengan kerabat saya. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi mereka membuat mereka harus seperti itu. Nah waktu mereka berada dalam kondisi yang terkungkung begitu, mereka pasti saya pengen terbebas dari penyakit yang menurut orang ini sebuah kutukan, gitu kata mereka. Lalu mereka lihat ada Tuhan Yesus di situ. Mereka menyadari kondisi mereka, makanya di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Itu ayat 12 bagian akhir. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, kadang-kadang orang baru sadar betapa berharganya keadaan yang normal, itu pada waktu mereka kehilangan keadaan yang normal. Orang kusta ini sadar betul bahwa hidup normal itu begitu berharga karena mereka nggak memilikinya. Nah kebalikannya ada kalanya orang yang hidup dalam kondisi yang saya bilang normal gitu ya. Mereka tidak kena masalah, hidup mereka fine-fine aja buat dijalanin, semua orang baik untuk mereka. Nah orang-orang yang begitu kadang nggak sadar bahwa hidup dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak punya masalah itu adalah sebuah anugerah dan patut untuk dihargai. Saudara sadarilah bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sebuah anugerah. Sadarilah bahwa sebetulnya tiap-tiap orang itu punya area-area penting dalam hidupnya. Dan jika area-area penting itu hilang daripada dia, maka itu bisa membuat emosinya terguncang, itu bisa membuat hidupnya menjadi tidak normal kembali. Ada sesuatu yang bermasalah akan terjadi dalam hidup. Sayangnya area-area penting ini ada kalanya disadari dan ada kalanya tidak disadari. Contoh, mungkin saudara sadar bahwa handphone saudara ini adalah area penting buat saudara. Kenapa? Ya kalau nggak ada handphone, kebayang ya saya nggak bisa sekolah, saudara yang kuliah nggak bisa kuliah, saudara nggak bisa komunikasi dengan teman, saudara nggak bisa chattingan malam-malam dengan someone special for you. Saudara mungkin akan kehilangan banyak hal. Dan buat saudara, handphone ini adalah area yang penting buat saudara. Nah,
Tapi ada area-area penting yang lain yang orang nggak sadar bahwa itu sebetulnya juga berharga. Saya nggak tahu buat saudara, menurut saudara, orang tua saudara cukup penting nggak buat saudara? Mungkin saudara pikir, iya penting sih, tapi mungkin penting saudara tuh belum turun ke bawah. Saudara, saya mau mengajak saudara bayangkan saja apa yang terjadi jika orang tua saudara tidak ada. Silakan saudara jawab. Kalau orang tua saya tidak ada, mungkin saya tidak akan lahir saat ini. Karena saya itu adalah produk dari orang tua saya. Dan karena saya tidak lahir, maka saya nggak akan dapat kehidupan saya sekarang. Saya nggak akan mengerti senangnya berteman. Saya nggak akan mengerti asiknya chattingan di WhatsApp saya atau di sosmed saya. Saya nggak akan mengerti enaknya makan pizza dan burger. Saya nggak akan mengerti senangnya untuk membahas sebuah lelucon atau humor dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kalau orang tua saya tidak ada, saya pun tidak ada di dunia. Atau hal yang paling urgent sebetulnya, saudara lahir di dunia, saudara hidup sampai sekarang, tapi apakah saudara sadar jika nafas saudara adalah area penting buat saudara? Bayangkan jika saudara tidak bernafas. Apakah itu bisa dikatakan hidup? Dan jika saudara tidak bernafas dan tidak hidup, tentu saudara tidak bisa berteman lagi dengan teman-teman di sekitar saudara. Mengerikan sekali kalau hal itu terjadi. Jika saudara tidak hidup, saudara tidak akan mengerti hal-hal yang menyenangkan yang saudara jalani dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini siogianya ada karena hidup itu sendiri. Dan itu tidak akan didapat ketika saudara tidak memiliki nafas. Saudara ingatlah bahwa banyak hal, area-area penting entah yang kita sadari dan tidak kita sadari, itu tidak mudah untuk didapat, bahkan tidak mungkin untuk kita usahakan sendiri. Bagaimana saudara bisa mengusahakan orang tua saudara yang saudara lahir, saudara sendiri nggak bisa pilih siapa orang tua saya, orang tua saudara gitu ya. Atau saudara lahir, saudara tahu orang tua saudara Bapak A dan Ibu B, saudara nggak bisa pilih. Saudara nggak bisa pilih, enakan orang tua yang C dan D, mereka punya anaknya sendiri. Gitu. Saudara nggak bisa usahakan bernafas ketika Tuhan stop itu dari hidup saudara. Saudara bisa beli oksigen, tapi saudara tidak bisa mengusahakan nafas itu dalam hidup saudara. Itu sebabnya ada beberapa orang ketika sudah Tuhan tentukan panggil pulang kembali, mau ada tabung oksigen sebesar apapun di samping ranjangnya, dia nggak akan bisa kembali bernafas. Itu menjadi bukti bahwa hal-hal yang penting itu dalam banyak hal di luar kuasa kita. Dan waktu kita sadar, karena hal-hal penting itu di luar kuasa kita, maka kita semakin mengerti bahwa hidup yang kita miliki ini adalah sebuah anugerah. Saudara, mengucap syukur itu mudah sekali. Apalagi jika dilakukan tidak dengan benar-benar serius. Tapi masalahnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara benar-benar merasa bersyukur terhadap kehidupan saudara? Karena mengucap syukur itu seharusnya berasal dari dalam. Sebuah kesadaran bahwa hidup saya adalah sebuah anugerah. Nah, hal yang kedua supaya kita bisa mengekspresikan rasa syukur itu, hal yang kedua adalah menyadari bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita ada niat baiknya Allah untuk hidup kita. Saya mau ngajak saudara untuk melihat kembali di Lukas 17 ayat yang ke-12 bagian A
dan ayat yang ke-14. Ayat 12 bagian A, dikatakan demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, sampai di situ, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Saudara bayangkan Tuhan Yesus itu baru dalam sebuah perjalanan. Belum juga dia mampir gitu, masuk, dia istirahat, dia masuk ke rumah orang, cuci kakinya, membasuh kakinya, lalu dia menikmati minuman, dia istirahat sejenak, enggak. Di ayat 12 bagian A dikatakan gini, waktu dia baru masuk satu desa, baru aja masuk, belum istirahat, lalu datang 10 orang kusta. Ayat 14 dikatakan demikian, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, adalah kalanya orang kusta ini mereka cuma pikir yang penting saya sembuh. Mereka nggak pikirkan dari sisi Tuhan Yesus. Saudara bayangkan Tuhan Yesus itu capek, dia dalam sebuah perjalanan. Lalu mereka cuma lihat Tuhan Yesus belum masuk, lalu dia teriak, Tuhan Yesus tolong kasihanilah kami, gitu kan. Lalu Tuhan Yesus dikatakan di ayat yang ke-14, dia memandang mereka, Tuhan Yesus menyempatkan untuk memandang mereka, lalu berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi kesediaan Tuhan Yesus untuk menjawab masalah mereka, itu tidak menyentuh hati mereka. Buktinya yang kembali cuma satu orang, sembuh mah sembuh, masalahnya terjawab. Tetapi jawaban itu ternyata tidak menyentuh hati mereka. Saudara, kebayang orang itu bisa saja mereka terima begitu banyak berkat, begitu banyak jawaban dari masalah mereka, tetapi belum tentu berkat dan jawaban masalah yang mereka terima itu bisa menyentuh hati mereka dan membawa hati mereka lebih dekat pada Tuhan. Loh, berarti Tuhan salah dong kasih berkat? Oh no, bukan. Yang salah bukan Tuhan, tetapi bagaimana orang tersebut merespon berkat yang diterima. Itu masih penggambaran dalam hal yang menyenangkan. Terima berkat tuh semua orang pasti suka. Saudara dikasih uang sama orang tua saudara, saudara senang. Saudara diajak makan gratis sama seorang teman dan rekan, saudara pasti senang gitu ya. Tapi masalahnya saudara ingat makanannya atau ingat yang ngasih gitu kan. Pertanyaannya seperti itu gitu. Nah, saudara bayangkan dalam kondisi yang menyenangkan saja orang tuh bisa lupa bersyukur. Nah, apalagi ketika dalam kondisi yang sulit, boro-boro senang aja lupa, apalagi kondisinya sulit. Sementara ada ayat yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, mau senang, mau susah, tetaplah mengucap syukur. Kenapa demikian orang menjadi sulit? Karena orang cuma berfokus pada masalahnya. Kenapa orang sulit untuk mengucap syukur dalam kondisi yang susah? Karena orang cuma berfokus pada masalahnya. Orang nggak lihat Tuhan tuh punya maksud apa sih, kenapa saya harus dapat masalah seperti ini, begitu. Orang cuma membesar-besarkan masalahnya. Dia bermain drama dengan masalahnya gitu. Dia mengeluh, aduh saya mah nggak bisa ini, saya begini, kenapa begini, orang lain mah lebih enak, orang lain mah lebih mudah, handphone saya nge-lag aja gitu misalnya. Tapi dia nggak berpikir bahwa Tuhan punya maksud. Mungkin Tuhan ingin dia belajar tentang sebuah kesabaran. Saudara, ingatlah bahwa ada banyak hal yang sulit di dunia ini. Tapi ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang dalam semuanya itu. Ingatlah bahwa tujuan Tuhan itu bukan cuma bicara lalui masalah, lalu Tuhan ketawa-ketawa waktu kita lihat, oh no, bukan begitu. Tapi Tuhan mau ketika saudara melalui sebuah masalah, saudara bertumbuh di dalamnya. Saudara mungkin, saya nggak tahu saudara pernah dengar istilah bahwa orang tuh lebih sering melihat halaman tetangganya lebih hijau dibandingin halaman rumahnya sendiri. Padahal ketika kita menyadari kita bisa mengusahakan halaman kita menjadi hijau, dia bisa menjadi lebih bersyukur dalam hidupnya dibandingin dia cuma membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi mari melihat lebih jauh ke dalam. Apa yang bisa saya syukuri dalam hidup saya? Apa yang
Tuhan berikan buat saya di balik semua masalah-masalah ini? Yang jelas pasti ada niat baik Tuhan. Mari hitung berkat saudara setiap hari. Kalaupun saudara memiliki masalah, hal yang tetap bisa saudara syukuri, saudara masih punya nafas dalam hidup saudara. Saudara masih punya orang-orang sekitar saudara yang mungkin mendukung saudara. Entah itu rekan saudara, entah itu orang tua saudara. Minimal saudara masih punya diri saudara sendiri untuk saudara bangun. Saudara masih punya kesempatan untuk menumbuhkan kerohanian saudara melalui masalah yang saudara alami. Mari melihat niat baik Allah di balik semuanya itu. Itu akan memampukan saudara untuk bisa, oh ya Tuhan, saya bersyukur dalam kondisi saya. Apapun yang terjadi, mau kondisi senang, mau kondisi sulit, saya mampu bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, hal yang ketiga adalah cara supaya kita bisa mengekspresikan rasa syukur adalah ungkapkanlah rasa syukur itu dengan kerendahan hati. Saya mau mengajak saudara untuk melihat di ayat 15 sampai dengan 16. Ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal yang menarik yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini adalah dia kembali kepada Tuhan, berbeda dengan yang 9 orang yang lainnya. Lalu dia bukan cuma kembali, dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Kalau saudara melihat tahapan yang dilakukan oleh orang Samaria ini, jelas sekali waktu dia kembali, dia memuliakan Allah, dia tersungkur depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur karenanya, itu jelas merupakan ekspresi kerendahan hati dari dia. Dia sadar bahwa dia menyadari keterbatasannya. Selama ini saya sakit kusta, gak ada yang bisa sembuhkan saya. Orang lain di sekitar saya tidak bisa, saya pun sendiri tidak bisa mengusahakan itu. Dan saya tahu ini cuma Tuhan yang bisa lakukan ini. Saudara, sikap kerendahan hati menyadari bahwa betul-betul segala yang saya dapat, hal-hal baik dan niat baik Allah yang saya dapat, itu hanyalah dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan buat saya, dan karena Tuhan berkehendak memberikannya pada saya, maka saya bisa menerimanya. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, maka saya tidak bisa menerimanya. Kalau Tuhan tidak berkehendak ada teman-teman di sekitar saudara yang begitu baik pada saudara, saudara gak akan punya teman-teman itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak saudara mendapatkan handphone saudara apapun mereknya sekarang dan bagaimana spesifikasinya, saudara gak akan punya itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak saudara untuk bisa bersekolah dan kuliah, saudara gak akan punya itu. Nah, orang yang rendah hati sadar betul bahwa apa yang dia miliki itu didasarkan atas kehendak Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Dan waktu dia sadar bahwa ini daripada Tuhan, maka dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri ini ingatlah, ada 3 hal bagaimana cara kita bisa mengekspresikan rasa syukur. Yang pertama adalah menyadari bahwa hidup kita dan segala yang kita miliki dalam hidup ini adalah sebuah anugerah. Yang kedua adalah sadarilah bahwa dalam segala hal yang terjadi ada niat Allah yang baik di dalamnya. Dan yang ketiga, mari ungkapkan, ekspresikan rasa syukur itu didasari oleh sebuah kerendah hatian, kesadaran bahwa hanya Tuhan yang memberikan saya segalanya, hanya Tuhan yang mengizinkan saya untuk memiliki segalanya. Sebelum saudara mengeluh tentang sekolah saudara, ingatlah bahwa masih ada uang yang dibayarkan untuk membayar sekolah saudara. Sebelum saudara mengeluh mungkin, aduh gara-gara pandemi di rumah kok tubuh saya jadi tambah gemuk ya gitu ya. Tapi ingatlah masih ada hal yang positif, masih ada makanan yang saudara bisa makan di rumah. Sebelum saudara mengeluh tentang pekerjaan saudara, mungkin saudara yang kuliah sudah mulai part time, sudah mulai bekerja begitu ya.
eh ingatlah, oh iya ya, masih ada pekerjaan yang bisa saya jalani. Sebelum saudara mengeluh tentang pembersihan rumah, aduh terus si mama teh gandeng, suruh nyapu lagi, suruh cuci piring lagi gitu misalnya. Bersyukurlah masih ada tempat yang berlindung untuk saudara tinggal gitu. Dan saudara ternyata waktu saudara, oh iya ya tempat berlindung ini untuk saya tinggal di dalamnya, makanya saya harus mengusahakannya juga untuk tetap bersih dan nyaman untuk saya tinggal. Sebelum akhirnya saudara mengeluh tentang semua hal tadi, entah sekolah saudara, rekan saudara, kondisi yang mungkin tidak kondusif buat saudara, sebelum saudara mungkin ada beberapa orang yang suka pasang status gitu ya, saudara memasang status kondisi saudara di media sosial, menggunakan ponsel saudara, gadget saudara, berhentilah sejenak dan bersyukurlah saudara masih punya kuota untuk saudara pasang status. Jadi sebetulnya banyak hal sekali yang waktu saudara hayati, saudara pikirkan, saudara rasakan. Banyak hal alasan dalam hidup ini untuk saudara dapat terus bersyukur. Demikian renungan pada saat pagi hari ini, mari kita menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang kami pelajari bersama saat sore hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa ada beribu banyak alasan yang bisa kami bangun supaya kami bisa tetap mengucap syukur yang sejati, yang bukan cuma klise di mulut saja, tapi ucapan syukur yang benar-benar lahir dari dalam hati kami. Keberadaan kami di dunia ini, keberadaan lingkungan kami, segala kondisi yang terjadi dalam hidup kami, semuanya punya alasan untuk kami mengucap syukur. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Sungguh, Engkau Allah yang memiliki niat baik buat kami. Kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik buat kami. Dan kami mengucap syukur buat semuanya itu. Engkau memberkati anak-anak yang ada di T4C dan saudara-saudara yang ada di Flame dalam kuliah mereka, dalam studi mereka, dalam setiap tugas-tugas yang mereka kerjakan, baik tugas di sekolah mereka ataupun tugas di rumah mereka. Biar dalam segala hal, hambatan, masalah yang mereka temui dalam setiap tanggung jawab mereka, mereka bisa melihat niat baik Allah di balik semuanya itu, dan mereka bisa bersyukur atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.